Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembina, selamat pagi rekan-rekan. Kami dari kelompok 9 akan mepresentasikan salah satu fenomena optik atmosfer, yaitu halo 46 derajat. Sebelum kami menjelaskan materi tentang halo 46 derajat, izinkan kami kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 9 beranggotakan saya Muhammad Habib Muzaki dengan NPT 21210024 bersama rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Ovana Tribowo, NPT 21210026. Dan adapun outline yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, definisi atau pengertian dari halo 46 derajat, kemudian ada proses terbentuknya halo 46 derajat, lalu tempat terjadinya atau sering terjadinya halo 46 derajat, dan kemudian akan kami tutup dengan kesimpulan dari fenomena halo 46 derajat. Oke, yang pertama yaitu definisi atau pengertian. Look at what's going on in the sky. We're used to talking about the halos or the sundogs, but way up on top, a circumzenithal arc, which is you're seeing way up here. Then you've got a 46-degree halo that runs all the way around. Halo 46 derajat atau dikenal juga sebagai busur sirkumzenital atau busur supralateral adalah fenomena optik langka yang terjadi di atmosfer bumi. Fenomena ini terjadi karena pembiasan dan pemantauan cahaya matahari oleh kristal es di atmosfer. Nama 46 derajat sendiri itu berasal dari sudutnya di langit, yaitu sekitar 46 derajat di atas matahari. Meskipun halo 46 derajat ini kurang umum atau tidak sepopuler dengan halo 22 derajat, namun proses pembentukannya sendiri itu serupa. Apa yang menentukan apakah halo 46 derajat atau halo 22 derajat ini berkembang adalah jalur cahayanya saat melewati kristal es heksagonal. Pada saat halo 20 derajat, cahaya masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain. Sedangkan pada saat halo 46 derajat, cahaya masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi bawah atau atas. Cahaya yang masuk melewati kristal es dari awan tipis tingkat tinggi seperti awan cirrostratus dibiaskan dengan sudut 46 derajat sebelum ditangkap oleh mata kita. Akibatnya, kita akan melihat cincin cahaya mengelilingi matahari atau bulan pada sudut 46 derajat relatif terhadap sumber cahaya tersebut. Adapun syarat dan proses terbentuknya halo 46 derajat adalah yang pertama harus adanya kristal es. Persyaratan pertama untuk pembentukan halo 46 derajat adalah adanya awan ketinggian tinggi yang terdiri dari kristal es yang biasanya berada di awan cirrus atau awan cirrostratus. Awan ini terbentuk ketika terdapat cukup kelembapan dan suhu rendah di atmosfer bagian atas. 2. Interaksi sinar matahari. Saat sinar matahari melewati kristal es di awan, ia mengalami serangkaian interaksi. Kristal es bertindak sebagai prisma dan cermin, yang menyebabkan cahaya membias dan memantul. 3. Pembiasan. Ketika sinar matahari memasuki satu sisi kristal es berbentuk kolom, ia membelok atau membias karena perubahan kecepatan dan arah yang disebabkan oleh perubahan medium. Pembiasan terjadi secara berbeda untuk warna cahaya yang berbeda, yang menyebabkan dispersi cahaya yang menjadi komponen spektralnya. 4. Refleksi internal. Setelah pembiasan awal, sinar matahari mengalami refleksi internal di dalam kristal es. Sinar cahaya memantul dari permukaan bagian dalam kristal yang selanjutnya mengubah arahnya. 5. Sudut keluar. Akhirnya, cahaya keluar dari permukaan atas atau bawah kristal sehingga membelokkan cahaya sebesar 46 derajat dari matahari. 6. Formasi busur. Saat sinar matahari keluar dari kristal es pada sudut tertentu, ia menciptakan busur warna di langit. Busur biasanya terletak lebih tinggi di langit dibandingkan dengan pelangi biasa, dan muncul sebagai pelangi terbalik. 7. Intensitas warna. Halo 46 derajat dikenal dengan warna-warna cerah dan intens. Ini disebabkan kristal es secara istimewa menyebarkan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek seperti gelombang cahaya biru dan ungu, yang menghasilkan tampilan warna-warna
yang lebih terkonsentrasi. We're used to talking about the halos or the sundogs, but way up on top, a zircumzenithal arc, which is you're seeing way up here. Then you've got a 46-degree halo that runs all the way around. You come lower and you get a peri arc, which is this little guy. And then on top of that, you get the tangent arc, which is this bow. And then sundogs on the side, halo around the sun, all today in Manaway. It is so cool. Way out here, hard to see, a perihelic arc, which actually goes all the way out to the sides. Perbedaan antara halo 22 derajat dengan halo 46 derajat. Perbedaan pertama terletak pada sudut visibilitas. Perbedaan paling signifikan terletak pada sudut pandang halo ini. Halo 22 derajat muncul sebagai cincin melingkar di sekitar matahari atau bulan pada radius perkiraan 22 derajat dari sumber cahaya. Sedangkan halo 46 derajat diamati pada radius yang lebih besar sekitar 46 derajat. Perbedaan kedua pada ukuran dan intensitas. Karena sudut pandang yang berbeda, halo 22 derajat tampak lebih besar dan lebih menonjol daripada halo 46 derajat. Halo 22 derajat biasanya terdefinisi dengan baik dan mudah dilihat, sedangkan halo 46 derajat cenderung lebih redup dan kurang jelas. Perbedaan ketiga terletak pada mekanisme pembentukan. Kedua halo atau kedua lingkaran cahaya ini dibentuk oleh pembiasan dan pantulan cahaya dalam kristal es di atmosfer, tetapi melibatkan orientasi kristal yang berbeda. Halo 22 derajat disebabkan oleh kristal es heksagonal dengan sumbu panjangnya sejajar dengan tanah. Sedangkan halo 46 derajat disebabkan oleh kristal es yang berorientasi secara acak. Halo 22 derajat sering terjadi dalam kombinasi dengan fenomena optik lainnya seperti sandok parhelia. Fenomena lain seperti sandok parhelia ini biasanya tidak terkait dengan halo 46 derajat. Halo 22 derajat diamati lebih sering dan cenderung terjadi dengan frekuensi yang lebih besar. Halo 46 derajat relatif lebih jarang terjadi dan lebih jarang diamati. Then sundogs on the side, halo around the sun, all today in Manaway. It is so cool. Way out here, hard to see, a perihelic arc, which actually goes all the way out to the sides. Halo 46 derajat atau busur sirkumgenital dapat terjadi di berbagai lokasi di seluruh dunia yang kondisi atmosfernya sesuai. Itu tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Fenomena halo 46 derajat umumnya terjadi ketika terdapat awan sirus yang berada di ketinggian tinggi. Awan sirus terdiri dari kristal-kristal es yang kecil dan umumnya terbentuk pada ketinggian sekitar 5 hingga 10 km di atmosfer. Awan ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di daerah dengan iklim dingin atau di garis lintang yang lebih tinggi. Namun, mereka juga dapat terjadi di wilayah lain dalam kondisi cuaca tertentu. Jadi, jika semua kondisi atmosfer tersebut terpenuhi, halo 46 derajat ini dapat kita amati di berbagai lokasi. Fenomena ini merupakan fenomena yang relatif langka, dan kemunculannya sendiri merupakan kombinasi dari pembentukan awan, penjajaran kristal es, dan posisi matahari terhadap pengamat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai halo 46 derajat. Bila ada kekurangan maupun kesalahan dari penyampaian kami mohon maaf, dan sampai bertemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bagus.